Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua pada tahun ini masih bisa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan menjadi momentum paling baik bagi umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran, terlebih bulan Ramadan yang merupakan bulan turunnya Al-Quran, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan sudah diteladani oleh baginda kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, dikisahkan bahwa Rasulullah SAW selalu bertadarus dengan malaikat Jibril di tiap malam bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan, ketika malaikat Jibril menemuinya, dan adalah Jibril mendatanginya tiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkan Al-Quran. Sungguh, Rasulullah SAW orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, sudah menjadi seyogyanya kita sebagai umat Islam memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ini baik membaca secara mandiri maupun mengikuti agenda tadarus Al-Quran di masjid-masjid ataupun musala setempat sebagaimana tradisi umat Islam dalam menghidupkan bulan suci Ramadan. Terlebih membaca Al-Quran memiliki keutamaan yang begitu besar. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud dijelaskan bahwa membaca satu huruf saja dalam Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 10 kebaikan. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia katakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran Kitabullah, maka baginya satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kebaikan. Tidak dikatakan alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada umatnya agar membaca Al-Quran, karena kelak di hari kiamat, Al-Quran akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Dalam riwayatnya Abi Umayyah, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Abi Umayyah, dia katakan bahwa aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat orang yang membacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Membaca Al-Quran secara berjamaah juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan membaca Al-Quran secara jamaah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW, ia bersabda, tidaklah satu kelompok orang berkumpul di sebuah rumah ibadah, membaca Al-Quran dan mempelajarinya di tengah mereka, melainkan ketentraman turun di tengah mereka, rahmatnya menyelimuti mereka, malaikat menaungi mereka, dan Allah menyambut mereka di tengah orang yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan Al-Baihaqi. Dalam meraih keutamaan membaca Al-Quran secara berjamaah, tidak harus dilakukan di masjid, akan tetapi bisa dilakukan di tempat seperti musola, pondok, dan madrasah sebagaimana yang berlaku di masyarakat. Imam Nawawi dalam kitab As-Sarj An-Nawawi lil Muslim menjelaskan, disamakan dengan masjid dalam hasilnya fadilah, yaitu berkumpul di madrasah, pondok, dan tempat-tempat sesamanya. Insya Allah, Imam Nawawi
Syarh An-Nawawi li Al-Muslim, juz 17, hal 22. Sebagai umat Islam, tentu kita tidak ingin menyia-nyiakan keagungan ini di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya momentum penuh keberkahan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.